Shalom, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan pada hari ini kita boleh beribadah di tempat ini lagi. Kini saatnya kita mau serahkan hidup kita sepenuhnya pada Tuhan. Sebelum kita memulai puji-pujian, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas kesempatan pada hari ini sehingga kami dapat beribadah kembali di tempat ini. Kami ingin Tuhan dibentuk lebih lagi dan menikmati hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, dalam ibadah ini kuasa-Mu nyata di dalam kami. Kami serahkan hidup kami hanya kepada-Mu. Amin.
Sertai kami Tuhan, karena kami percaya Tuhan Engkau berkuasa atas kami. Yang siap untuk lebih lagi memuji dan meninggikan nama Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita percaya Tuhan satu-satunya sumber dari segalanya. Amin. Salah satu-satunya sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Silakan duduk. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita mau lebih lagi masuk dalam puji-pujian. Kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan. Dengan darah yang mahal
yang Kau miliki. Terima kasih Tuhan, kami mau berubah Tuhan, karena kami punya Tuhan seperti Engkau. Sekarang tiba saatnya kami mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Engkau urapi setiap hati, pikiran, dan telinga kami Tuhan. Juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Firman hari ini dilayani oleh Ibu Wiwi. Waktu dan tempat saya persilakan. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kalau hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Tuhan untuk bisa datang ke rumah Tuhan, beribadah, terlebih untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Efesus pasal 17 sampai 32. Kitab Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32. Tetapi kita akan melakukan sorotan khusus di dalam ayat 26 dan 27. Kita akan membaca bersama-sama Efesus pasal 4 ayat 26 dan 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Pagi ini kita akan belajar dengan satu judul firman Tuhan, kiat mengatasi amarah, atau cara mengatasi amarah. Tentu saja cara-cara yang harus kita lakukan itu berdasarkan akan kebenaran firman Tuhan. Meskipun kita banyak membaca atau mendengar kiat-kiat atau cara-cara yang disampaikan oleh para motivator, tapi kita harus lebih mendasarkan kehidupan kita pada kebenaran firman Tuhan. Kalau kita melihat di dalam pasal 4 ini, Rasul Paulus mengirimkan suratnya kepada jemaat Efesus, kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan juga kepada orang-orang Kristen pada umumnya, yang berisi satu teguran dan nasihat supaya orang percaya kepada Tuhan Yesus yang hidupnya sudah diperbarui oleh darah Tuhan Yesus harus tetap hidup sebagai orang yang sudah ditebus. Kalau Bapak Ibu sudah membaca ayat-ayat sebelumnya dari ayat 1 sampai 16, di sana Paulus memberikan nasihat supaya hidup orang percaya itu berpadanan dengan panggilan sebagai orang percaya. Ketika sudah ditebus oleh Kristus, percaya kepada Tuhan Yesus, orang Kristen, orang percaya hidup di dalam panggilan sebagai anak-anak Tuhan, dan juga harus berusaha di dalam kehidupannya membangun tubuh Kristus, membangun kebersamaan, kesatuan iman, kesatuan jemaat, seperti yang sudah kita pelajari minggu-minggu yang lalu. Itu adalah nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus. Kemudian yang kedua, dari pasal 4 ini di dalam ayat 17 dan 32, Rasul Paulus menasihati supaya orang percaya itu tidak lagi di dalam kehidupan yang lama. Hidup lama harus ditinggalkan dan mengenakan hidup yang baru.
Karena itu di pasal 17 Rasul Paulus mengawali suratnya itu dengan mengatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Kalau Rasul Paulus mengatakan kutegaskan, itu artinya apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu sangat-sangatlah penting bagi orang percaya, yaitu meninggalkan hidup lama, mengenakan hidup baru, menjadi manusia baru, meninggalkan manusia lama, menjadi manusia baru yang kudus. Bisa dibandingkan di dalam Efesus 5 ayat 18, panggilan kita sebagai orang percaya menjadi manusia baru yang hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Kalau manusia lama yaitu kehidupan yang tidak mengenal Allah. Di dalam ayat 17 sampai 19 di sana sangat jelas kehidupan yang tidak mengenal Allah, yaitu hidup dengan pikiran yang sia-sia, pikiran yang membawa kepada satu tindakan yang tidak benar di dalam kehidupan manusia, pengertian yang gelap, pengertian yang tidak berdasarkan kepada kebaikan, kebenaran, yang membawa manusia melakukan dosa, hidup di dalam kegelapan. Itu ciri-ciri manusia lama, yaitu kemudian jauh dari hidup bersekutu dengan Allah. Kalau kehidupan kita jauh dari persekutuan dengan Allah, kita tidak rajin beribadah, kita tidak rajin berdoa, kita tidak rajin belajar firman Tuhan, mempelajari kebenaran firman Tuhan, itu tentu dapat dipastikan kehidupan kita jauh dari persekutuan dengan Allah. Jadi kita hidup bersekutu dengan Allah itu sangat penting. Kita rajin beribadah, kita rajin berdoa, kita rajin melakukan kebenaran firman Tuhan, itu sangat-sangat penting, menunjukkan bahwa kita menjadi manusia lama. Kalau ada satu statement yang mengatakan orang yang sudah rajin beribadah, rajin berdoa, rajin belajar firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, melakukan firman Tuhan, itu saja bisa menjadi penyesat, bisa menjadi sesat, merasa diri paling benar, sehingga orang mengatakan, oh kalau begitu saya menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Saya berani katakan ini berarti orang tersebut belum menjadi manusia baru kalau mengatakan demikian. Kalau yang sudah dekat dengan Allah masih bisa dikuasai dosa atau masih bisa melakukan dosa karena masih di dalam natur manusia, bisa menjadi sesat, apalagi yang jauh dari Tuhan, yang sangat-sangat jelas hidupnya masih hidup lama, jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Tidak usah dipikirkan, pastilah orang ini sudah sesat, karena manusia lama itu jauh dari hidup bersekutu dengan Allah. Sehingga marilah kita dekat dengan Allah, rajin merenungkan firman Tuhan, rajin berdoa, rajin melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan hanya sekedar melakukan jadwal pelayanan, sehingga kalau tidak ada jadwal pelayanan, tidak pergi ke gereja, tidak beribadah, tidak berdoa, itu adalah manusia yang masih hidup lama, bukan manusia baru. Kemudian manusia lama juga hidup dalam hawa nafsu, melakukan kecemaran, nafsu keserakahan, tamak, berbagai kejelekan, itu adalah hawa nafsu manusia lama.
Dan manusia baru itu di dalam ayat 20, 21, 23, 22 adalah kehidupan yang menurut kebenaran yang nyata di dalam Tuhan Yesus, yaitu hidup di dalam kebenaran dan kekudusan, dekat bersekutu dengan Allah. Dan ciri-cirinya tentu saja rajin beribadah, rajin berdoa, rajin belajar akan firman Tuhan. Itu ciri-ciri manusia baru, hidup di dalam kebenaran, di dalam kekudusan. Rajin beribadah itu adalah kebenaran. Tidak rajin beribadah itu adalah ketidakbenaran, karena perintah Tuhan untuk kita bersekutu dengannya. Kemudian juga manusia baru itu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan memberikan Roh-Nya untuk orang percaya yang memimpin menuju kebenaran. Jadi manusia baru hidupnya tentu dipimpin Roh Kudus. Kalau dipimpin Roh Kudus, pastilah orang itu hidup dalam kebenaran, di dalam kekudusan, tidak melakukan dosa, meskipun bisa jatuh di dalam dosa. Tetapi karena dipimpin Roh Kudus, dapat segera bertobat dan kembali dalam kehidupan kebenaran dan kekudusan. Itu manusia yang dipimpin oleh Roh Kudus. Sekarang fokus kita pagi hari ini yaitu berhubungan dengan amarah atau marah. Satu sikap tindakan yang sangat familiar dengan kehidupan kita sehari-hari. Saya pastikan kita semua pasti pernah marah atau bahkan mungkin sering marah. Setelah manusia bertobat dan menjadi manusia baru, dan manusia masih hidup di dalam natur kemanusiaannya, di dalam daging, orang percaya atau kita itu tidak kehilangan emosi kita, karena di dalam manusia itu ada emosi, salah satunya yaitu emosi marah. Tetapi bedanya, kalau kita sebagai manusia baru, emosi-emosi itu, emosi marah khususnya, itu harus dikendalikan, harus dibersihkan. Jadi sekarang pertanyaannya, bolehkah orang Kristen marah? Dan apa kata firman Tuhan di dalam Alkitab? Jadi sudah saya singgung bahwa marah itu adalah satu perasaan atau emosi, tentu saja emosi yang negatif, yang kuat terhadap seseorang atau terhadap sesuatu. Kita bisa marah terhadap keadaan di sekitar kita, atau bahkan mungkin keadaan diri kita. Ketika kita mengalami kesulitan di dalam perekonomian, keadaan diri kita, secara sadar atau tidak, kita juga bisa marah dengan kondisi diri kita. Atau mungkin ketika kondisi kita lagi tidak sehat, kita pun bisa marah karena kita merasa lemah ketika kita sakit. Jadi marah itu adalah perasaan negatif yang kuat terhadap seseorang atau sesuatu, terhadap seseorang ketika orang lain membuat kita tidak senang, atau mungkin memperlakukan kita tidak sepantasnya, melakukan kita secara tidak adil, kita juga bisa marah. Apalagi kalau kita dihina, kita bisa langsung marah. Dan Alkitab atau firman Tuhan, kalau kita membaca di Mazmur 102 ayat 11, di sana kita pun menjumpai bahwa
Allah juga marah. Mazmur 102 ayat 11, minta tolong Pak Joko. Oleh karena marahmu dan gerammu, sebab engkau telah mengangkat aku dan melemparkan aku. Nah, ini satu contoh di dalam Alkitab bahwa Allah juga marah. Kita bisa membaca di bagian yang lain. Di sini saya sebutkan di dalam Mika pasal 7 ayat 9, kemudian Nahum pasal 1 ayat 6. Itu salah satu contoh-contoh bahwa Allah juga marah. Kemudian yang mungkin kita sudah sangat hafal, yaitu Tuhan Yesus juga marah. Bahkan mungkin kita merasa bahwa kemarahan Tuhan Yesus ini sangat hebat. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 17. Itu mengenai kemarahan Tuhan Yesus ketika pada waktu perayaan Paskah Tuhan Yesus pergi ke Bait Allah dan menjumpai bahwa Bait Allah dijadikan tempat penjualan binatang-binatang untuk dibawa sebagai korban persembahan. Meskipun tidak disebutkan bahwa penjualan itu ada di dalam Bait Allah, tetapi firman Tuhan di sana yang dimaksud Bait Allah di dalam bahasa aslinya itu mencakup keseluruhan dari ruang masuci, ruang suci sampai pelataran. Itu termasuk Bait Allah. Dan orang-orang yang berjualan binatang-binatang untuk dipakai sebagai korban persembahan itu berada di pelataran Bait Allah. Kondisi orang berjualan tentu saja tidak sepi, tetapi ramai. Nah, inilah yang mengganggu aktivitas orang. Tujuan utama orang datang ke Bait Allah, ke rumah Allah, itu adalah untuk berdoa. Jadi adanya penjualan membuat atau perdagangan itu membuat situasi suasana ramai, dan ini sangat tidak sesuai dengan kekudusan Bait Allah, tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita melihat bahwa di sana Tuhan Yesus marah, bahkan digambarkan kemarahannya itu sangat hebat, sangat dramatis. Tuhan Yesus membalikkan meja-meja yang dipakai untuk penjualan, untuk penukaran uang. Bahkan Tuhan Yesus pakai cambuk. Itu digunakan Tuhan untuk mengusir binatang-binatang yang dibawa para pedagang. Tuhan Yesus tidak mengeluarkan kata-kata kasar menegur orang-orang yang berjualan, atau cambuk ini bukan dipakai untuk mencambuk para pedagang, tetapi cambuk ini adalah untuk menghalau atau mengusir binatang-binatang yang dipakai untuk berjualan. Ini satu kemarahan Tuhan Yesus bukan didorong oleh emosi negatif seperti kemarahan manusia, tetapi karena Tuhan Yesus melihat ketidakbenaran. Bahkan perdagangan ini dipakai oleh imam-imam untuk melakukan kecurangan. Mereka memaksa orang-orang itu untuk membeli barang-barang atau binatang-binatang yang diperdagangkan di Bait Allah, sehingga orang-orang miskin yang datang ke Bait Allah dipaksa, diharuskan membayar mahal untuk membeli binatang-binatang persembahan yang dijual di Bait Allah. Yang dibawa dari rumah itu tidak diterima oleh para imam. Ini satu ketidakjujuran, satu dosa yang dilakukan imam-imam itu terhadap orang-orang yang mau datang berdoa di Bait Allah. Dan Tuhan sangat tidak senang rumah Allah dijadikan tempat perdagangan.
tidak ada kekudusan, tidak ada kebenaran di dalamnya. Kemarahan Tuhan Yesus ini disebut sebagai kemarahan ilahi, bukan kemarahan manusia yang didorong oleh emosi. Meskipun saat itu Tuhan di dalam naturnya 100% sebagai manusia, tetapi Tuhan adalah Tuhan, bukan seperti atau tidak sama dengan kita manusia yang berdosa. Natur kemanusiaan Tuhan Yesus 100% itu tidak ada dosa, sehingga kemarahan Tuhan Yesus ini adalah di dalam kedaulatannya, memiliki tujuan untuk pertobatan dan untuk kemurnian umatnya. Beda dengan kemarahan manusia. Meskipun mungkin kemarahan kita didorong karena melihat ketidakbenaran, melihat ketidakkudusan, tetapi pasti di sana itu ada satu tujuan, karena sakit hati, karena tersinggung, karena dendam. Itu kemarahan yang ada di dalam diri manusia, berbeda dengan kemarahan Tuhan. Berikutnya, hal-hal apa atau faktor-faktor apa yang harus diperhatikan ketika marah? Kalau kita membaca tadi di dalam ayat 26, apabila kamu menjadi marah, jadi jawabannya, bolehkah orang Kristen marah? Boleh, tetapi berarti masih ada lanjutannya. Marah yang bagaimana? Apa yang harus diperhatikan ketika kita marah? Berbeda dengan marah dalam kehidupan kita karena hal-hal sepele yang cenderung pasti menimbulkan dosa. Marah yang dimaksud di dalam firman Tuhan adalah kemarahan kita ketika kita melihat ada ketidakbenaran, ada ketidakberesan, ada ketidakkudusan di dalam gereja. Itu kita boleh marah, tetapi itu masih ada lanjutannya. Faktor pertama yang harus kita lakukan yaitu jangan berbuat dosa. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Yang pertama yaitu jangan berbuat dosa. Kalau kita membaca di dalam Mazmur 4 ayat 5, di sana dikatakan, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Jadi apa kalau kita marah itu kita pendam aja di dalam hati. Tadi di Mazmur katakan, berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Itu artinya kemarahan kita di dalam hati yang hanya diketahui oleh Tuhan. Itu bisa kita lakukan, dan saya sendiri sering melakukan itu. Ketika saya tiba-tiba merasa harus marah karena melihat seseorang atau sesuatu, ini bukan berhubungan dengan hal-hal sepele, berhubungan dengan hal-hal ketidakbenaran, saya selalu menekan kemarahan itu, karena saya cenderung orang yang sebenarnya saya itu cenderung orang yang cepat marah kalau melihat sesuatu yang tidak benar, melihat sesuatu yang tidak beres. Karena saya termasuk katanya itu orang yang perfeksionis, jadi melihat sesuatu itu inginnya tertata rapi, beres, lancar gitu, sehingga ini pun menyusahkan buat diri saya sendiri kalau melihat sesuatu atau melihat orang lain. Bahkan ini juga
menyusahkan orang di sekeliling kita, orang yang di dekat saya yang menjadi korban. Karena itu saya selalu berdoa minta Tuhan tolong supaya saya bisa memendam. Jadi saya mau dengar apa kata Roh Kudus kalau saya harus diam melihat sesuatu yang saya anggap tidak sesuai, tidak beres itu dengan diam. Tetapi seringkali itu pun mengganggu pikiran saya, sehingga selalu ada di dalam benak saya. Nanti kalau sudah notok ada di dalam pikiran saya terus, saya berdoa, Tuhan, apa saya harus menyampaikan kemarahan saya kepada orang itu, atau menyampaikannya dengan kata-kata. Di dalam Amsal 30 ayat 33 itu di sana firman Tuhan juga berbicara bahwa kalau kita tidak bisa mengendalikan amarah kita, kemarahan yang ditekan, artinya bukan kemarahan yang dikendalikan, tapi kemarahan yang sangat-sangat hebat. Karena tekanan itu menjadi sangat hebat, kemarahannya tidak bisa dikendalikan. Kalau kita tidak bisa menguasai diri, pasti akan timbul pertikaian, akan timbul pertengkaran, sehingga ini pun berakibat dosa. Yang kedua yaitu apabila kamu marah, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Apabila kamu marah, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Itu artinya kita tidak boleh menyimpan amarah, kita tidak boleh menyimpan kemarahan, atau kita tidak boleh marah berkepanjangan, marah terus. Itu tidak boleh, firman Tuhan katakan. Di dalam ayat ini dikatakan jangan sampai matahari terbenam. Kita melihat di dalam perjanjian lama, kalau kita belajar tentang Allah menciptakan dunia ini dari awal pertama sampai manusia diciptakan, awal pertama dimulai Allah dengan menciptakan hari, ya. Itu di Kejadian 1 ayat 5. Terang dinamakan siang, gelap dinamakan malam, jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Ini berhubungan dengan tradisi di bangsa Yahudi. Itu melihat hari itu ketika matahari terbenam. Jadi kalau di Indonesia nanti sore jam 6, mungkin sekitar jam 6 matahari terbenam, itu artinya hari itu sudah berganti. Tidak lagi hari Minggu, tetapi hari Senin. Berbeda dengan di Indonesia. Perubahan hari itu nanti tengah malam jam 12 malam. Itulah sebabnya ketika kita marah, di dalam Alkitab dikatakan jangan sampai matahari terbenam, karena itu berarti sudah berbeda hari. Jadi marahnya sudah kelewatan, berkepanjangan. Itu tidak boleh dilakukan, menyimpan amarah. Dan ketiga, hal-hal yang harus diperhatikan yaitu apabila kamu marah, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jangan membuka celah bagi iblis. Kita boleh marah, tetapi jangan membuka celah bagi iblis. Berarti berat juga untuk kita marah tapi tidak berdosa. Karena itu kita tidak boleh
sembarang marah, meskipun kemarahan itu merupakan kemarahan yang bertujuan untuk kebaikan, kemarahan karena melihat ketidakberesan, ketidakbenaran di dalam tubuh Kristus atau ketidakbenaran di dalam sesama kita orang percaya. Kita harus melihat, kita harus mawas diri supaya tidak membuka celah bagi iblis, karena iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, siap menerkam mangsanya. Kalau kita membuka celah sedikit saja, iblis langsung masuk untuk membuat kemarahan kita itu menjadi perbuatan yang berdosa. Kemarin saya melihat satu tayangan televisi mengenai presiden kita, Bapak Jokowi. Kita untuk sebagai sesama manusia ya, di luar firman Tuhan, kita melihat bahwa Bapak Presiden kita ini orang yang bisa mengendalikan kemarahannya, dan beliau juga tidak melakukan pelampiasan kemarahannya itu dengan cara belakang. Dia juga tidak menyampaikan atau langsung berespon ketika ada kritikan, ada caci maki untuk beliau. Bahkan ketika ditanyakan kenapa tidak menanggapi kritikan, caci maki, bahkan caci maki yang langsung menusuk ke pribadi, kenapa Bapak Presiden kita tidak menanggapinya? Ternyata pemikiran beliau lebih kepada masyarakat banyak daripada dirinya sendiri, lebih memikirkan kebaikan masyarakat atau warga negaranya. Beliau katakan saat ini yang lebih penting itu adalah menyelesaikan kasus corona supaya hilang dari negara kita, daripada menanggapi fitnah atau tudingan-tudingan negatif terhadap diri beliau. Ini satu sikap yang bagus dari presiden kita, meskipun beliau belum mengenal Tuhan, sehingga tidak ada celah bagi iblis untuk menjatuhkan beliau. Kemudian yang keempat adalah jangan mendukakan Roh Kudus Allah. Roh Kudus yang sudah dimeteraikan di dalam diri orang percaya itu satu pribadi dari Allah yang bisa berduka, bukan dalam arti seperti manusia sedih atau menderita, tetapi lebih ketika kita yang sudah memiliki Roh Kudus tidak mau peka terhadap suara Roh Kudus atau mengabaikan suara Roh Kudus, mungkin hanya sedikit, pelan-pelan kita abaikan. Tetapi lama-kelamaan kalau kita biasakan ini, maka kita bisa menjadi orang percaya yang mendukakan Roh Kudus. Kita tidak mau lagi mendengar suara Roh Kudus, dan ini akan membuat Roh Kudus tidak bekerja di dalam diri kita, termasuk ketika kita melampiaskan kemarahan. Kita harus peka terhadap suara Roh Kudus, bagaimana supaya kita tidak marah, supaya kita kalaupun marah itu bisa tidak menimbulkan dosa, tidak membuka celah bagi iblis, dan tidak mendukakan Roh Kudus. Ketika kita marah dan membuka celah bagi iblis, ini merupakan bentuk serangan rohani di dalam kehidupan kita. Iblis, siasat iblis
akan begitu cepat menguasai kita yang lagi marah, ketika kita tidak bisa mengendalikan diri, tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Kalau kita tidak memperhatikan 4 tadi yang saya sebutkan di dalam Efesus pasal 4 tadi, maka kita akan melakukan perbuatan dosa. Meskipun kemarahan kita mungkin kemarahan, istilahnya kemarahan yang saleh, tetapi ini bisa menjadi serangan rohani di dalam kehidupan kita. Kalau begitu kesimpulannya, orang Kristen boleh marah, boleh. Apabila kamu marah, jikalau kamu marah, firman Tuhan dikatakan di situ, berarti ada bolehnya, tetapi ada tetapinya, tidak sembarang marah sehingga menjadi pemarah. Dan ini lebih untuk menuju atau untuk mengajarkan, mementingkan bukan kemarahan yang sepele, hal-hal yang remeh, tetapi kemarahan kalau kita melihat ketidakbenaran di dalam pengajaran firman Tuhan, ketidakkudusan di dalam rumah Tuhan. Akan tetapi kalau kita marah, haruslah mawas diri, harus melihat diri kita sendiri supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Jadi walaupun marah itu sendiri, marahnya itu sendiri tidak berdosa, tetapi bahayanya di dalam kemarahan itulah yang menjadi dosa jikalau tidak diwaspadai atau tidak dikendalikan. Kalau begitu, kalau kita tidak bisa melakukan semuanya itu ketika kita marah dan selalu cenderung berakibat dosa, ya jangan marah, hapus kemarahan, atau bahkan mungkin sifat yang suka marah, karena kemarahan yang tidak terkendali, yang tidak memperhatikan faktor-faktor di atas, itu cenderung timbul dosa, karena akan keluar sikap tidak baik, perkataan kotor, perkataan kasar, itu adalah dosa manusia yang lama. Kita buang kemarahan dan kita mengenakan sifat-sifat Kristus. Kita kenakan kasih ketika kita melihat orang lain di dalam ketidakbenaran atau ketidakberesan. Kita kenakan kelemah lembutan, atau kalau ya orang itu aja yang melakukan ketidakbenaran, yang apa-apa dikomentari, apa-apa di matanya itu salah, apa-apa di matanya itu tidak benar, semua orang dikatakan salah, tidak benar, ya orang itu aja. Itu membuat kita jengkel, keluar marah. Kenakanlah belas kasihan dan panjang sabar gitu ya, kalau tidak bisa menegur sesuai dengan kebenaran Kristus. Orang yang telah mengenal Kristus harus membiarkan Roh Kudus mengerjakan karya pembaruan di dalam hidupnya. Harus mengerjakan karya pembaruan di dalam hidupnya. Nah, ini tidak mendukakan Roh Kudus, agar dimampukan untuk hidup benar dan kudus. Amin. Peganglah tangan Roh Kudus, karena kita tidak bisa berjalan tanpa pimpinan Roh Kudus. Nanti waktu akan saya serahkan kepada Bapak Gembala.
Demikian firman Tuhan. Kita sudah pelajari bagaimana menurut Alkitab cara mengatasi kemarahan. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita semuanya dan mulai belajar untuk tidak menebar marah yang menyebabkan kita melakukan dosa dan memberi kesempatan kepada iblis. Tapi satu hal yang perlu saya tambahkan di sini, Mbak Wiwik tadi mengatakan bahwa presiden kita, saya yakin kita semuanya kagum ya dengan Pak Jokowi, prestasi kerjanya dalam pelayanannya. Tetapi ada satu hal yang perlu saya tekankan di sini supaya saudara tidak mempunyai salah persepsi tentang kesaksian tersebut, sehingga kita dapat mengatakan, oh kalau gitu aku tidak perlu butuh Tuhan Yesus dong untuk berbuat baik, Jokowi aja bisa kok. Nah ini perlu kita katakan, saudara. Kalau kita anak Tuhan seperti yang saya katakan minggu lalu, sebenarnya Rasul Paulus itu minggu lalu ya, antara Filemon dengan Rasul Paulus itu dia tekankan, terima dia Onesimus yang sudah memisahkan kamu, tetapi saya tidak mau paksakan, biarlah kamu yang memutuskan. Jadi kita anak-anak Tuhan saudara dapat melakukan yang baik. Kita anak-anak Tuhan dapat melakukan yang baik. Kita anak-anak Tuhan dapat melakukan yang baik itu karena karya Roh Kudus. Jadi itu sebabnya saudara, kita tidak bisa mengklaim bahwa apa yang kita lakukan yang kudus itu datang dari perbuatan kita. Jadi semuanya itu bersumber dari pembaruan hidup kita. Hidup baru ini yang memampukan kita hidup dapat berguna bagi orang lain demi kemuliaan nama Tuhan. Tetapi seperti saksi Bumi, ketika ditanyakan kenapa kamu kalau dinyinyirin diam aja, lebih baik saya bekerja untuk kemaslahatan orang lain. Jadi ada faktor eksternal, tetapi kalau kita faktor internal yang mendorong seseorang yang di luar Tuhan Yesus itu faktor eksternal, supaya aku berhasil, supaya orang lain merasakan manfaatnya. Tetapi kalau kita saudara tidak menuntut itu, melayani ini bukan untuk menuntut sesuatu dari Tuhan. Kita sudah dapatkan yang terbaik yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Apa? Keselamatan. Dan keselamatan itu inherent di dalamnya, termasuk di dalamnya apa? Karakter-karakter kita yang dirubahkan oleh Tuhan. Jadi kita perlu renungkan supaya kita tidak terpreset ya. Oh, ngomong itu api yo iso lah opo nang gereja atik perpuluhan atik kolekte pisan atik nenggati teko nang gereja diplerokin mbek Om Amin. Mending aku gak usah nang gereja, iso kok berbuat baik. Kita perlu renungkan bahwa ada orang yang di luar Tuhan Yesus dapat melakukan itu,
tetapi faktor eksternal yang mendorong dia untuk melakukan. Tetapi kita ini seluruh faktor internal, yaitu apa? Roh Kudus yang telah memperbarui kehidupan kita. Itu yang memampukan kita hidup melakukan sehingga tidak menuntut apa-apa. Melayani Tuhan tidak menuntut apa-apa. Tapi saudaraku, orang yang melayani Tuhan tanpa tuntutan diberkati oleh Tuhan. Amin. Iya, ayo kita alami itu semuanya, melakukan itu semuanya demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab apa yang kita lakukan bukan lagi melihat faktor eksternalnya. Aku dipuji, aku ini. Jujur saja seluruh kita tidak tahu, tetapi pasti ada faktor itunya. Salah satunya dikatakan tadi, ya supaya orang dapat bebas dari corona ini. Tetapi kalau kita sudah melakukannya, bukan lagi itu. Ini yang mendorong kita untuk berbuat baik. Efesus 2 ayat yang ke-10 berkata, kita ini semuanya ciptaan Allah. Yang di luar sono ciptaan Allah, yang di dalam sini ciptaan Allah. Tetapi yang mampu melakukan perbuatan baik adalah orang yang diciptakan di dalam Kristus. Nah, itu yang harus kita renungkan di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Saya undang kita mau bangkit berdiri, kita menaikkan pujian inilah.
Terima kasih Bapa dalam surga untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Jujur Tuhan, kami adalah manusia yang seringkali tidak bisa mengontrol emosi kami. Tetapi syukur melalui firman Tuhan yang telah kami dengar, kami diajarkan cara-cara untuk mengendalikan emosi, supaya emosi ini dapat diarahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan pakai Ibu Wiwi yang telah menyampaikan firman Tuhan, memberkati kami. Tuhan tambahkan hikmat agar semakin dapat mengungkap rahasia firman Tuhan untuk memberkati jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan pakai dia sebagai istri penolong bagi suaminya, menjadi teladan bagi keluarganya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa juga Tuhan untuk jemaat yang telah mendengarkan. Hamba yakin kami semuanya siap untuk melakukan firman Tuhan yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Ini bukan ajaran untuk jemaat Efesus saja, tetapi kami orang-orang yang percaya di akhir zaman, di tengah-tengah dunia yang seperti dialami oleh Efesus dengan penyembahan-penyembahan berhala. Saat ini mungkin tidak, tetapi kami sudah mempertuankan uang, mempertuankan kesenangan kami. Biarlah firman Tuhan ini dapat mengoreksi hidup kami, memberikan pencerahan bagi kami untuk hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba yakin Tuhan telah mempersiapkan jemaat Tuhan menjadi jemaat Tuhan yang senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Pemimpin-pemimpin bangsa kami, baik itu di eksekutif, Presiden Jokowi dan wakilnya, begitu juga yang di legislatif, DPR, yang di yudikatif, Mahkamah Agung. Kami serahkan semuanya 3 lembaga negara ini bekerja bersama-sama untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa kepada jemaat-jemaat yang saat ini banyak sekali mengalami pergumulan, baik itu kesehatan, keuangan, pekerjaan, pendidikan, rumah tangga Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan, campur tangan Tuhan, sertai kami supaya hidup rumah tangga kami memancarkan sinar kemuliaan Tuhan, supaya banyak orang dapat diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berdoa juga Tuhan yang sakit, hamba tidak sebutkan satu persatu, tetapi Tuhan mengetahui masamu tidak pernah berkesudahan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya kami panggil namamu yang penuh dengan kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan akan pulang, dan kami yakin Tuhan telah menyiapkan berkat-berkat. Kami sudah menerima berkat firman Tuhan melalui puji-pujian, Tuhan bertahta di atasnya, dan pada saat kami pulang Tuhan juga memberikan sukacita. Saudara-saudaraku, mari kita angkat tangan kita. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita semuanya dan memberikan damai sejahtera, dan kiranya berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dalam persekutuannya dengan Roh Kudus akan melimpahi kita dengan berkat-berkat jasmani, berkat rohani, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus kembali pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus hamba mohon ini semuanya. Bersama kita mengatakan amin.
Selamat pagi, Tuhan memberkati kita.